Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willa Ramdhani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper yang berjudul tentang peranan teknologi dalam penegakan hukum pidana berkaitan dengan Undang-Undang ITE di Indonesia saat ini. Sedikit penjelasan latar belakang dalam paper ini yaitu hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda, Nederland, Indi. Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di era modern tidak dapat lepas dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Undang-Undang ITE yang menjadi salah satu contoh perkembangan dan kemajuan teknologi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini tidak membuat masyarakat begitu saja takut akan aturan tersebut. Terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan kejahatan dunia maya atau cybercrime, seperti penipuan dengan menggunakan identitas palsu atau mengatasnamakan sebuah instansi untuk meyakinkan korbannya. Ada juga yang membuat akun-akun palsu yang hanya untuk menjatuhkan seseorang atau kelompok masyarakat yang mempunyai wewenang atau kekuasaan. Permasalahan yang diangkat dalam pembuatan paper ini yaitu ada dua. Yang pertama, apakah dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi terhadap penegakan hukum pidana? Dan yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum bidang informasi transaksi elektronik berkenaan dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Sedikit penjelasan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rencana, foto, elektronik data, interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik email atau email, telegram, telex, telekopi, dan sejenisnya. Huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Sedikit penjelasan mengenai cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer, alat, sarana atau tempat terjadinya kejahatan, dan jaringan komputer, jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Dan ini hasil analisa mengenai dampak dari kemajuan teknologi terhadap penegakan hukum pidana. Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Ditinjau dari sudut pembentukan hukum, instrumen hukum yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada hakikatnya merupakan bentuk dari formalisasi dinamika yang sudah berjalan dalam masyarakat.
melalui proses bottom up. Dengan kata lain, bahwa hukum yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Dosa ini merupakan cerminan dari dinamika dari peradaban masyarakat itu sendiri. Dan ini hasil analisa yang kedua mengenai peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan informasi transaksi elektronik berkenaan dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Saat ini Indonesia telah memiliki cyber law untuk mengatur dunia maya. Berikut sanksi bila terjadi cybercrime baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime. Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi atau internet. Di samping itu, aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini, karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi atau disingkat dengan gaptek. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. Maka dari itu, saya bisa menyimpulkan bahwa perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Bila dikatakan hukum yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini merupakan cerminan dinamika dari peradaban masyarakat itu sendiri. Pada saat ini, Indonesia telah memiliki aturan perundang-undangan tentang media elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Meski telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang kejahatan dunia maya atau cybercrime, pemerintah khususnya aparat penegak hukum masih kesulitan dalam penegakan hukum tersebut. Maka dari itu harus ada fasilitas yang menunjang agar tujuan penegakan hukum bisa tercapai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.